seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Makna dan pendekatannya. Di dalam makna itu terdapat 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama pendekatan referensial. Pendekatan ini berfokus pada hubungan antara kata atau lambang bahasa dengan benda atau konsep yang dirujuk di dunia nyata. Artinya, makna kata ditentukan oleh referen atau objek yang ditunjuk kata tersebut. Contohnya, kata kursi memiliki makna karena merujuk pada benda nyata yang digunakan untuk duduk. Jadi, makna dalam pendekatan ini bersifat objektif dan konkret sesuai dengan benda atau fenomena yang ada. Yang kedua yaitu ada pendekatan ideasional. Pendekatan ini menekankan bahwa makna muncul dari gagasan, pikiran, atau konsep yang ada dalam benak manusia. Dengan kata lain, makna bukan hanya soal benda nyata, tetapi juga ide atau persepsi yang muncul di pikiran saat mendengar suatu kata. Contohnya, kata cinta tidak memiliki referen konkret di dunia nyata, tetapi maknanya muncul dari konsep atau ide tentang perasaan kasih sayang yang ada di dalam pikiran manusia. Yang ketiga, pendekatan behavioral atau perilaku. Pendekatan ini memiliki makna dari reaksi atau perilaku yang muncul akibat penggunaan bahasa. Artinya, makna suatu kata ditentukan oleh tanggapan pendengar atau penutur dalam konteks komunikasi sosial. Contohnya, ketika seorang berkata, "Hati-hati ada ular." Makna terlihat dari perilaku orang lain yang memiliki langsung menyingkir atau berlari. Jadi, makna dipahami melalui efek bahasa terhadap tindakan manusia. Kesimpulannya, ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa makna bahasa dapat dipahami dari 3 sisi berbeda. Yang pertama dari referensial, hubungan kata dengan benda nyata. Yang kedua ideasional, itu hubungan kata dengan pikiran. Yang ketiga itu behavioral, hubungan kata dengan tindakan atau respon pendengar dengan penutur. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 cara memahami makna dan bahasa, yaitu penamaan, pengistilahan, dan pendefinisian. Penamaan adalah proses memberikan nama pada suatu objek, peristiwa, tindakan, atau konsep yang ada dalam kenyataan. Dengan penamaan, manusia bisa saling memahami sesuatu yang mereka bicarakan, karena setiap benda atau hal memiliki sebutan tertentu. Contohnya, meja. Nama meja ini digunakan untuk benda berkaki 4 yang digunakan untuk menulis atau makan. Kemudian ada kata guru. Nah, guru di sini digunakan untuk orang yang mengajar. Jadi penamaan itu bersifat umum karena digunakan untuk menyebutkan berbagai hal yang nyata di sekitar kita. Yang kedua ada pengistilahan. Pengistilahan berarti pemberian kata atau istilah khusus untuk menyebut konsep tertentu secara tepat dan terbatas pada bidang ilmu tertentu. Istilah biasanya muncul dalam dunia akademik atau keilmuan agar maknanya lebih spesifik dan tidak rancu. Contohnya itu dalam kata fonem. Fonem itu kan ada dalam istilah atau pelajaran linguistik. Kemudian kurikulum. Nah, istilah kurikulum itu hanya ada dalam pendidikan. Jadi, pengistilahan itu bersifat khusus karena maknanya hanya berlaku dalam konteks atau bidang tertentu saja. Yang ketiga itu ada pendefinisian. Pendefinisian adalah proses menjelaskan atau menetapkan makna dari suatu kata atau istilah agar lebih jelas dan dapat dipahami dengan tepat. Pendefinisian itu membantu seseorang mengerti batasan arti dari suatu konsep. Contohnya kata ibu. Ibu itu perempuan yang melahirkan. Kemudian kata keadilan. Keadilan itu adalah keadaan yang menunjukkan perlakuan yang seimbang. Pendefinisian bersifat menetapkan makna secara eksplisit sehingga tidak ada salah tafsir.
Jadi, kesimpulannya, ketiga unsur ini saling berkaitan dalam pembentukan makna. Penamaan itu memberikan nama pada hal nyata yang ada di sekitar kita, sedangkan pengistilahan itu menciptakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Tetapi dalam pendefinisian itu menjelaskan arti secara jelas dan teratur. Dengan memahami ketiganya, kita bisa lebih mudah membedakan antara makna umum, makna ilmiah, dan makna yang sudah jelas secara pasti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan penamaan, pengistilahan, dan pendefinisian secara terperinci melalui beberapa aspek utama, yaitu sifat, tujuan, hasil, dan contohnya. Baik, kalau dilihat dari sifatnya, penamaan itu bersifat umum karena digunakan untuk menamai benda, peristiwa, atau hal yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengistilahan. Pengistilahan di sini bersifat khusus karena istilah digunakan dalam bidang tertentu seperti ilmu pengetahuan, teknologi, atau profesi tertentu. Selanjutnya, pendefinisian bersifat menjelaskan atau membatasi karena bertujuan memberikan pengertian yang lebih tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Contoh kata air, kalau secara umum itu disebut dengan penamaan air. Tetapi kalau di dalam ilmu kimia itu disebut dengan H2O. Itulah yang dinamakan pengistilahan. Nah, kemudian kalau di dalam definisi dijelaskan sebagai air itu adalah cairan bening yang tidak berwarna. Itu di dalam pendefinisian. Kemudian kalau dilihat dari tujuan, penamaan itu untuk menyebut sesuatu agar mudah dikenali atau dibedakan dari hal lain. Kemudian kalau pengistilahan itu untuk menetapkan konsep ilmiah atau istilah yang hanya berlaku dalam konteks tertentu. Dalam pendefinisian itu tujuannya untuk memberikan kejelasan makna agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan kata atau istilah. Artinya, penamaan membuat kita tahu apa itu benda, dan pengistilahan membuat kita memahami apa itu istilah dalam ilmiah dan sebagainya. Kemudian, pendefinisian itu menjelaskan maknanya dengan jelas. Nah, jadi dari proses ini bahasa lebih teratur dan bermakna karena setiap kata punya fungsi dan batasannya sendiri. Contoh penamaan air. Contohnya dalam penamaan itu air. Kalau dalam yang ketiga ada hasil. Penamaan itu menghasilkan nama, pengistilahan itu menghasilkan istilah, dan pendefinisian itu menghasilkan definisi atau batasan makna yang jelas. Jadi, dari proses ini bahasa menjadi lebih teratur dan bermakna karena setiap kata punya fungsi dan batasannya sendiri. Kalau dilihat dari contoh kata air, dalam penamaan itu air tetap menjadi air. Tapi ketika di dalam pengistilahan, air disebutkan sebagai H2O, itu istilah dalam ilmu ilmiah dalam kimia. Nah, kalau dalam pendefinisian, air ini sebagai cairan bening yang tidak berwarna dan tidak berbau. Nah, contoh ini menggambarkan bagaimana satu objek yang sama, yaitu air, bisa dipahami dari 3 sudut pandang berbeda, secara umum, ilmiah, dan penjelasan makna. Kesimpulannya, materi ini menjelaskan bahwa dalam memahami makna kata, kita perlu melihat 3 proses utama bahasa, yaitu yang pertama penamaan, untuk menyebut benda atau hal secara umum. Yang kedua, pengistilahan, untuk menegaskan konsep ilmiah atau bidang tertentu. Dan yang terakhir, pendefinisian, untuk menjelaskan makna agar lebih jelas dan terarah. Dengan memahami ketiganya, kita bisa menggunakan bahasa secara lebih tepat dan logis sesuai dengan konteks baik dalam percakapan sehari-hari maupun dalam ranah ilmiah.